bungkus tadi. Yang mana? Saya belum pegang apa-apa dari tadi. Tadi Bapak bawa ke arah pohon sana. Jangan asal ngomong, Din. Lagi ramai begini bisa saja kamu salah lihat. Aduh. Sore itu, warung gorengan Bu Lilis lagi penuh seperti biasa. Din, ambilin plastik kecil pesanan Ibu Sari, belum dibungkus. Iya, Bu. Waduh, sore ini rame banget. Alhamdulillah, yang penting jangan sampai ada yang kelewat. Bu, saya 4.000 ya. Campur aja. Yang penting masih hangat. Siap Pak Karim, 6 buah ya. Kalau saya 2.000 aja, Bu. Buat temen ngeteh di rumah. Baik Bu, sebentar, saya angkat yang matang dulu. Di tengah antrean itu, datang Pak Rojak. Bukan cuma perutnya yang lapar, akalnya juga langsung jalan. Oh ini, Pak Rojak beli juga. Iya, 2.000 aja. Buat ganjal perut. Lumayan dong, dapat 3. Kalau lagi seramai ini, kadang yang 3 bisa jadi lebih. Loh, maksudnya apa itu? Ah, cuma bercanda. Meski mulutnya santai, matanya terus mengamati Bu Lilis dan Dina yang sedang kewalahan melayani pembeli. Bu Lilis, saya 2.000, campur aja. Baik Pak, mau bakwan, tempe, atau tahu isi? Campur aja, Bu. Tapi pilih yang gede-gede ya. Ini Pak, 1 bakwan, 1 tempe, 1 tahu isi. Hati-hati masih panas. Sip. Pak Rojak menerima gorengannya, tapi tidak langsung pulang. Ia minggir ke bawah pohon, lalu menghabiskan semuanya dengan cepat. Loh, dimakan di sini, Pak? Kalau masih panas begini, sayang kalau dibawa jauh. Cepet amat habisnya. Lapar dari tadi. 3 gorengan habis dalam sekejap. Bukannya puas, Pak Rojak malah kepikiran mau balik ke warung dan pura-pura belum dapat. Bu, punya saya belum ya? Dari tadi saya nunggu loh. Loh, tadi sudah Pak. Yang 1 bakwan, 1 tempe, 1 tahu isi itu. Iya, Pak. Saya yang bungkus tadi. Yang mana? Saya belum pegang apa-apa dari tadi. Tadi Bapak bawa ke arah pohon sana. Jangan asal ngomong, Din. Lagi ramai begini bisa saja kamu salah lihat. Aduh, kalau memang ada yang kelewat, saya minta maaf ya Pak. Bu, tadi benar kok. Saya juga lihat Pak Rojak tadi sudah megang plastik. Pak Karim jangan ikut-ikutan. Saya cuma minta hak saya. Sudah, biar cepat selesai, Din. Tambah lagi 3 buat Pak Rojak. Iya, Bu. Bu Lilis memilih mengalah supaya antrean tidak makin ribut. Tapi Dina mulai merasa ada yang tidak beres. Nah, begitu. Kalau pembeli komplain, ya dicek baik-baik. Tambahan 3 gorengan itu pun habis lagi. 6 gorengan masuk perut. Tapi Pak Rojak baru keluar uang 2.000. Wah, gampang juga. Kalau sekali lagi, siapa tahu dapat lagi. Pak, itu tadi tambahan yang dari Bu Lilis ya? Iya, soalnya yang pertama belum saya terima. Tapi saya lihat plastik yang tadi sudah kosong. Ya ampun, cuma plastik. Jangan dibikin repot. Pak Rojak kembali lagi ke warung. Kali ini dengan alasan yang berbeda. Bu, tadi isinya kayak kurang deh. Harusnya 3. Yang saya pegang cuma 2. Pak, tadi saya masukin 3. Jelas 3. Kamu dari tadi ngotot terus. Kalau salah ya salah. Pak, tadi kan sudah saya tambah juga. Perasaan dari tadi masalahnya selalu datang dari Bapak saja. Iya, saya juga lihat Bapak bolak-balik ke sini terus. Bu, bentar lagi saya cek ke bawah pohon. Dari tadi Bapak mondar-mandirnya ke situ. Suasana mulai berubah. Orang-orang yang tadinya sibuk beli gorengan, kini mulai memperhatikan tingkah Pak Rojak. Bu Lilis, saya beli 2.000 ya. Buat ibu di rumah. Iya nak, mau campur apa? Bakwan 1, tempe 1, tahu isi 1. Bu, bakwannya tinggal 1, tempenya tinggal 1. Tahu isi juga belum matang. Masih ada kan, Bu? Ada nak,
Cuma belum cukup 3 sekarang. Kalau dari tadi gak ada yang minta tambahan terus, harusnya masih aman. Menyindir saya ya? Pak, saya cuma mau beli buat ibu saya. Ya tunggu aja. Semua orang juga nunggu. Ibu saya lagi sakit, Pak. Saya diminta cepet pulang. Pak Rojak, jangan begitu sama anak kecil. Dia datang bawa uang sendiri. Lebih tahu diri daripada orang yang maunya nambah terus. Jono, ini ambil dulu 2 yang sudah matang. 1 lagi nanti ibu tambahin begitu angkat gorengan baru. Iya, Bu. Mendengar itu, beberapa pembeli makin kesal. Karena ulah satu orang, anak kecil yang beli malah hampir tidak kebagian. Bu, lihat deh. Di sini ada plastik bekas, remah, sama cabai dari warung kita. Astaga, ini benar plastik saya. Nah itu dia. Tadi saya lihat Pak Rojak memang makan di sini. Habis itu beliau balik lagi, bilang belum dapet. Terus dikasih tambahan juga. Kalau dijumlah, yang masuk Bapak sudah lebih dari sekali jatah. Plastik begitu ada di mana-mana. Jangan duduk sembarangan. Pak, cabainya juga masih sama. Dan dari tadi cuma Bapak yang bolak-balik ke pohon ini. Kalau Bapak memang lapar, tinggal bilang baik-baik, jangan bohong begitu. Saya ini pembeli. Kalau saya dikasih, itu salahnya di mana? Yang salah itu bohongnya, Pak. Bapak bukan salah terima tambahan. Bapak sengaja minta dengan cerita yang tidak benar. Kalian kompak banget ya nyudutin saya. Bukan nyudutin. Orang buktinya ada di depan mata. Kebohongan Pak Rojak akhirnya terbuka. Tapi bukannya minta maaf, wajahnya malah makin keras. Pak, kalau memang sudah kebanyakan ambil, bayar sisanya saja. Selesai. Gak ada cerita saya bayar lagi. Saya udah kasih 2.000. Tapi yang Bapak bawa bukan cuma jatah 2.000. Masih sempat yang ngeles juga. Jono sampai hampir nggak kebagian gara-gara Bapak. Gak peduli. Siapa cepat, dia dapat. Pak, bilang maaf aja, nanti selesai. Kamu diam ya, jangan ikut campur. Pak Rojak, Minggir semua. Pak Rojak mengendarai motor dengan terburu-buru. Wajahnya masih kesal. Ia terus menggerutu sendiri sambil sesekali menoleh ke belakang. Ribut amat, cuma gorengan doang. Namun, saat ia kembali melihat ke depan, tiba-tiba dari kisah Pak Rojak, kita belajar bahwa mengambil hak orang lain bukanlah kecerdikan. Memanfaatkan kebaikan orang lain bukanlah kepintaran. Dan berbohong hanya demi keuntungan kecil bisa membawa akibat yang besar.